Shalom pendengar yang setia. Di sini saya buat lanjutan dari pembahasan saya sebelumnya tentang ketuhanan Yesus Kristus. Tujuannya agar kita semakin dikuatkan dalam iman percaya kepadanya. Ada beberapa bukti Alkitabiah tentang keilahian Kristus yang dapat kita ketahui dan menjadi pegangan iman kita. Yang pertama, dari ajaran Yesus sendiri. Dalam pengajarannya, Yesus menunjukkan sesuatu hal yang hanya berasal dari Tuhan, yaitu kasih yang tanpa syarat, pengampunan dosa, dan hubungan pribadi dengan Allah. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di sini dengan tegas Yesus mengatakan bahwa dialah jalan yang dicari banyak orang. Dialah kebenaran sejati dan jaminan kehidupan. Hanya Tuhan yang berani mengatakan kepada manusia tentang hal ini, bahwa Dia jalan yang benar dan kehidupan yang sedang manusia cari. Kemudian bukti yang kedua melalui mujizat yang dilakukan Yesus. Kita tahu dalam pengajarannya juga, Yesus banyak melakukan mujizat sebagai bukti keilahiannya. Beberapa mujizat tersebut diantaranya menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan orang dari persediaan makanan yang sedikit, meredakan badai, bahkan membangkitkan orang mati, dan masih banyak lagi mujizat lainnya yang tentunya nggak mungkin saya sebutkan semuanya. Dari mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, kita bisa lihat bahwa ada kuasa ilahi yang Dia miliki, sehingga mampu melakukan hal-hal mustahil yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Berikutnya, bukti ketiga ialah kebangkitannya dari kematian. Sesudah penyaliban dan dimakamkan pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebenarnya sebelum Dia mati, sudah beberapa kali Dia menyampaikan bahwa Dia akan diserahkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku, hanya Tuhanlah yang tahu hari kematiannya, berapa lamanya, dan kapan bangkitnya. Kalau Yesus hanya manusia biasa, bagaimana mungkin Dia bisa tahu akan kebangkitannya? Dan juga Dia mampu mengalahkan maut dan hidup kembali. Jadi jelas bahwa Yesus memang Tuhan karena Dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian bukti yang keempat ialah dari nubuat perjanjian lama. Dalam perjanjian lama banyak nubuat yang disampaikan melalui para nabi tentang kedatangan Mesias atau Yesus. Salah satu nubuat-nubuat tersebut bisa dilihat dalam kitab Yesaya pasal 53. Di pasal ini menceritakan tentang bagaimana janji keselamatan digenapi dalam diri Yesus. Dan semua nubuat itu tergenapi dalam diri Yesus. Jadi Yesus memang Allah yang telah dinubuatkan dari perjanjian lama dari para nabi. Jadi jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian yang terakhir, bukti kelima bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Kita bisa tahu di sepanjang Injil ada beberapa orang yang mengaku Yesus sebagai Allah dan Tuhan. Misalnya dalam Matius 16 ayat 16. Firman Tuhan, "Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Selanjutnya seorang perwira Romawi yang mengawasi penyaliban Yesus juga mengatakan, "Sungguh Dia adalah Anak Allah." Pernyataan ini bisa dilihat dalam kitab Markus 15 ayat 39. Jadi tidak hanya dari kuasa yang dimilikinya, tetapi orang-orang yang menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus mengakui bahwa perbuatan luar biasa tersebut itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, sehingga mereka mengaku dengan mulutnya, "Sungguh orang ini Anak Allah."
sungguh engkau adalah Mesias. Ya, itulah kelima bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya meskipun tidak melihat, karena kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.